Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari bidang fikih atau hukum. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang toharoh, yakni masalah bersuci. Berikutnya insyaallah kita masuk pada kitab shalah, kitab tentang sholat. Dan masih ada satu bab sebenarnya dalam kitab toharoh yang belum dibahas secara terkhusus, yaitu babul haid, bab haid. Insya Allah nanti kita singgung juga di pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, bismillah. Pertama, pembahasan tentang sholat adalah pembahasan yang utama, karena sholat itu adalah amalan yang paling utama. Dan sholat adalah sesuatu yang sangat agung, sangat penting, sebagaimana kita singgung insya Allah sebagiannya di pembahasan yang kali ini. Yang pertama tentang pentingnya sholat dan keutamaannya. Tentang pentingnya sholat dan keutamaannya. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Dan apa itu rukun? Rukun itu adalah bagian utama suatu bangunan, itu namanya rukun ya. Jadi rukun bukan rukun, bahasa Indonesia juga ada rukun tapi beda artinya. Rukun maksudnya ini adalah bagian utama gitu ya, bagian utama. Ketika bangunan itu ada bagian-bagian utamanya yang tidak bisa berdiri kecuali dengan bagian utama tersebut, maka itulah rukun. Nah, Islam juga ada rukun-rukunnya, ya tidak tegak agama Islam seseorang kecuali dengan terpenuhi rukun-rukunnya. Sehingga ini istilah rukun Islam ini istilah yang disebutkan oleh ulama, istimbat dari hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Artinya ini dasar bangunan atau bagian utama dari bangunan. Kalau tidak ada, maka bagaimana bangunan Islamnya? Tidak bisa tegak. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, memberikan zakat, wal haji, dan berhaji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, dengan jalan-jalan yang banyak juga dari Ibnu Umar, dan juga hadis semisal diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji ya. Jadi salat salah satu rukun Islam. Jadi bila ingin agama Islamnya itu tegak baik, maka diantaranya adalah mendirikan sholat. Nah, sholat adalah kewajiban yang paling utama ya, setelah iman ya di hati, setelah syahadat, itu kewajiban yang paling utama adalah sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyebutkan itu sifat orang-orang yang bertakwa ya.
Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan siapa mereka yang bertakwa, yakni menjaga diri, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Setelah itu Allah menyebutkan apa? Wa yuqimunas shalah, ya. Iman kepada yang gaib terus mendirikan salat, itu ciri orang bertakwa. Dan selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan, yakni sebagiannya. Nah, itu ciri orang yang bertakwa, sehingga mendirikan salat, yuqimunas shalah, ya, mendirikan salat itu sifat orang yang bertakwa. Jadi bisa menjadi standar atau barometer ukuran bahwa ketakwaan seseorang itu dilihat juga bagaimana dia menjaga sholatnya, ya, menjaga sholatnya. Apakah dia menjaga sholatnya diusahakan sebaik-baiknya, ya, di awal waktu, ya, kemudian berjamaah, kemudian dengan tumakninah, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ciri menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu dari ketakwaan hati. Jadi akan kelihatan siapa yang ketika sholat itu dia sungguh-sungguh misalnya di awal waktu, kemudian jamaah pakaiannya juga baik, ya, tidak asal-asalan, ya, tidak, kalau perlu ya pakai minyak wangi gitu. Itu menunjukkan ketakwaan. Kemudian sholatnya juga tumakninah, ya, tidak cepat-cepat, itu bisa menjadi ciri ketakwaan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang diulang-ulang begitu dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Di antaranya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, ya. Sini selain menegakkan agama pada pribadi, juga pada masyarakat kaum muslimin, ya, mendirikan sholat dengan berjamaah, kemudian menunaikan zakat. Dan zakat kita tahu, zakat nggak mungkin orang sendirian, ya, harus ada yang mustahiknya yang dikasih, ya. Dan ketika zakat itu, nah perhatikan, ketika zakat itu Allah perintahkan apa? Disebutkan apa? Wa atu zakah, berikanlah apa? Berikanlah zakat. Bagi orang kaya jangan malas untuk memberikan zakat, ya. Bukan hanya mengeluarkan, ya, tapi dia memberikannya malas, ya. Kalau dulu zakat memang, ya, sebagiannya itu diambil oleh pemerintah, ya, pemerintah. Ada amil dulu. Ya makanya berikan, ya. Kalau nggak ada amil, ya berikan kepada apa? Kepada orang langsung yang berhak, ya. Jangan malas, ya. Jangan nyuruh misalnya mengundang orang-orang miskin diundang, ya bukannya tidak sah, ya sah juga, ya diberikan. Tapi menunjukkan bagaimana orang itu memberikan zakat, ya. Atau kalau dia mewakilkan, pastikan wakilnya itu terpercaya, ya, sehingga iso ngurusi zakat. Kalau orangnya nggak paham masalah zakat atau dijadikan wakil, nanti kalau tidak tertunaikan, siapa yang berdosa, ya. Ala kulli hal memberikan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan atau terpaksa gitu, atau dia malas, berikan zakat. Sholat juga begitu, menegakkan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat asal-asalan, ya. Tadi kita tahu sholat kan salah satu rukun Islam, ciri orang yang bertakwa, dirikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, ya. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Bagi orang-orang yang khusyuk itu tidak berat, dan khusyuk ini sebagai suatu kenikmatan, ya, kebahagiaan di dunia. Karena kalau hati orang itu tidak khusyuk, maka itu suatu bencana tersendiri, ya. Itu bencana tersendiri. Artinya apa? Dia itu mudah terombang-ambing. Ada apa saja, ini gampang noleh-noleh istilah, ya. Beda kalau orang hatinya khusyuk, wis mantep, ya. Kemudian dia merasakan ketenangan, kenikmatan
dalam hidupnya. Nah, kemudian juga ayat yang disebutkan Syekh dalam kitab ini ayat yang agung juga. Wa an aqimus sholata wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, ya, surah Al-An'am ayat 72. Dan dirikanlah salat dan bertakwalah kepadanya. Allah menggandengkan salat dengan takwa. Kalau di awal Al-Baqarah tadi salat termasuk ciri orang yang bertakwa. Di sini dalam surah Al-An'am 72 Allah menggandengkan antara menegakkan salat dan bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan apa? Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Akan dikembalikan kepadanya. Artinya kalau kamu yakin, ya, dan harus yakin nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadanya dan dirikanlah salat, ya. Karena salat akan dihisab pertama kali, ditanyakan pertama kali. Kalau baik salatnya di dunia, baik pula kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Jadi perkara salat. Dan kalau orang belajar fikih, ya, pembahasan yang pertama kebanyakan ya masalah salat, ya. Salat ini masalah ibadah. Setelah itu baru masalah muamalah. Biasanya banyak para ulama begitu. Sebagai isyarat, ya, bagi kita perkara ibadah ini lebih utama daripada muamalah yang pertama, daripada masalah al-kasb, usaha. Kemudian yang kedua, supaya orang itu ketika dia mau berusaha atau mau ngapain aja punya rambu-rambu, ingat ibadahnya, ya, ingat ibadahnya. Artinya jangan sampai nanti usaha ini melalaikan ibadahnya, jangan sampai melalaikan ibadahnya. Ibadah dulu dibahas, setelah itu baru muamalah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, salat adalah seutama-utama ibadah dalam Islam berdasarkan hadis dari Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Dia bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdol, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama, ya. Amal apa yang paling utama. Jadi sudah semestinya selayaknya memang orang itu mencari mana yang paling utama. Faqala, Nabi bersabda, as-sholatu fi awali waktiha, salat pada awal waktunya, ya, salat pada awal waktunya. Nah, kemudian ada hadis lain, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling utama. Maka Nabi bersabda, as-sholah, salat. Amal yang paling utama adalah salat. Kemudian laki-laki tadi bertanya, summamah, kemudian apa? Nabi menjawab, summa sholah, kemudian salat. Kemudian laki-laki tadi bertanya, summamah, lalu apa? Qala as-sholah, ya. Nabi menjawab salat, ya. 3 kali. Ini hadis ini yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya. Kalau yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu salat di awal waktunya. Dalam riwayat as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, kemudian fadilah salat lagi, bahwa salat 5 waktu jika dilakukan dengan benar itu sebagai penghapus dosa-dosa kecil, ya, sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholawatul khamsu yamkhullahu bihal khotoya. Salat 5 waktu Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengannya, ya, dengan salat 5 waktu. Dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atammal wudu'a kama amarahullahu ta'ala. Barang siapa yang telah menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, wudunya sudah dilakukan, lalu fassolawatul maktubatu kafaratun lima bainahunna, maka sholat-sholat maktubah itu adalah penghapus dosa-dosa kecil, ya, kesalahan-kesalahan antara sholat-sholat itu, ya. Sholat maktubah itu sholat wajib yang ditentukan waktunya oleh Allah Ta'ala, ya.
Adapun sholat wajib yang diwajibkan orang untuk dirinya itu tidak disebut maktubah, meskipun wajib juga. Misalnya orang bernadar mau sholat, ya, saya nadar mau sholat, gitu. Duha, gitu ya. Asalnya duha sunnah, tapi karena dia bernadar jadi wajib, tidak disebut maktubah, ya. Yang disebut maktubah itu yang Allah tentukan. Sudah, itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat. Kemudian ada ancaman yang serius bagi yang meninggalkan sholat secara sengaja, meskipun hanya ancaman yang serius bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ummu Aiman, la tatrukis sholata muta'ammidatan, jangan kau meninggalkan sholat secara sengaja. Fa innahu man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasuluh. Zimmatullahi wa rasulih. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, maka sudah lepas darinya tanggungan Allah dan Rasulnya, ya. Itu ancamannya. Meninggalkan satu sholat dengan sengaja atau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sudah lepas tanggungan Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara fadilah sholat lagi adalah bahwa sholat ini adalah ibadah-ibadah utama. Sholat ya. Ibadah utama bagi manusia semua dan para nabi, ya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi nabi. Sholat semua, para nabi semua. Allah berfirman tentang Nabi Ismail dalam surah Maryam 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Ismail itu alaihissalam selalu memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan Ismail itu adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya, ya. Itu selalu, jadi memerintahkan keluarga untuk sholat termasuk amal para nabi, ya. Kepala keluarga merintahkan keluarganya untuk sholat, dan itu termasuk perbuatan para nabi, dan disebutkan juga secara khusus untuk bersabar dalam masalah itu. Allah berfirman dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan kamu terus menerus sabar dalam hal itu. Artinya sabarnya melekat, tidak dalam memerintah sholat itu memang sabar, gitu, sabar. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi kamu rezeki, ya. Jadi begitu tadi, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ya, kalau orang mau kasb usaha itu, ya, bekerja atau apalah usahanya, jangan sampai melalaikan sholat. Kenapa? Rezeki Allah sudah tentukan, dan kita wajib yakin itu, ya. Harus, ya. Rasulullah bersabda, ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah tentukan akan kamu dapat, pasti kamu dapat, tidak akan luput. Dan apa yang Allah tentukan luput, maka tidak akan kamu dapatkan, ya. Itu sudah pasti, wajib beriman. Nah, kalau ibadah ini perlu dipentingkan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ayat ini juga menggandengkan antara sholat dengan takwa, ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, dia masih digendong ibunya, ya, termasuk pembelaan terhadap ibunya Maryam alaihissalam, mengatakan ketika masih digendongan itu, wa ausani bisolati wa zakati madumtu hayya, ya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat selama aku hidup, ya. Nah, itu keutamaan dan pentingnya sholat, ya. Pertama, sholat termasuk rukun Islam, supaya tegak bangunan Islam, diantaranya jaga sholatnya. Dan sholat adalah kewajiban yang paling utama setelah iman, ya, Dan ciri orang bertakwa, ya, sholat
seutama-utama ibadah, kemudian menghapus dosa-dosa, kemudian termasuk perbuatan para nabi, atau itulah ibadah utama bagi manusia. Nah, berikutnya pengertian sholat. Secara bahasa sholat itu artinya doa, ya, secara bahasa itu secara bahasa. Atau ada yang mengatakan ad-du'a bi khair, doa kebaikan secara bahasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Surat Taubah ayat 103. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat. Dengannya kamu membersihkan mereka, yakni dengan zakat itu mereka jadi bersih. Kemudian Allah berfirman wasalli alaihim, yakni ini khitab kepada Nabi Muhammad, wasalli alaihim, dan sholatlah untuk mereka, maksudnya doakanlah mereka, ya. Yakni orang yang sudah zakat itu doakan. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya sholatmu maksudnya adalah doamu, ya, dalam ayat ini surah Taubah ayat 103. Sesungguhnya sholatmu atau doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Sholat adalah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu, ya, yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu, itu sholat. Jadi ada syarat-syaratnya, kemudian ada gerakan tertentu, ucapan tertentu. Sehingga kalau orang memperhatikan sholat, memperbaiki sholat, berarti apa yang harus diperbaiki? Ya, tentang syarat-syaratnya penuhi secara baik. Kemudian ucapannya, ucapan sholat, takbir. Gak bisa takbir, belajar takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, pokoknya bacaannya diperbaiki, bacaan-bacaan sholat. Gerakan sholat juga diperbaiki, berdirinya yang baik, rukuknya, sujudnya, duduknya, karena itulah sholat, ya. Ada syarat, ada perbuatannya, pelaksanaan itu ada ucapan, ada gerakan. Nah, kemudian sholat ini diwajibkan, yakni hukumnya wajib bagi yang telah terpenuhi ketentuannya, sebagaimana yang akan datang insya Allah. Dan dasar wajibnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' umat ini, ijma' kaum muslimin. Adapun dari Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat, di antara yang telah lalu tadi kita sebutkan, dan juga ayat yang lain, misalnya firman Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat semuanya dan sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar menurut kebanyakan ulama. Kemudian Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga ayat sebagaimana disebutkan di sini Syekh dalam kitab, dari surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yakni mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya semata. Hunafa'a, hunafa itu adalah secara istiqomah di dalam agama. Karena hunafa ini lurus, istiqomah di dalam agama. Jadi mereka diperintahkan untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas dan istiqomah di dalam agama. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah,
dan itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agama orang itu jadi lurus dengan 3 hal berarti ya. 3 hal atau 4 dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. Jadi agama orang lurus. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yakni tidak syirik, tidak riya ya. Kemudian lurus dalam agama, yakni istiqomah dalam agama. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat ya. Jadi kalau orang istiqomah seperti itu maka wadzalika dinul qayyimah ya, itu agamanya lurus. Kalau orang sudah melakukan itu ya termasuk kewajiban yang lain. Selama dia tidak melakukan dosa besar ya sudah, dia akan masuk neraka, akan masuk surga tanpa azab ya. Artinya tanpa azab terlebih dahulu. Nah, adapun dari hadis, sebagaimana hadis yang lalu, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun 5 hal, diantaranya adalah sholat. Kemudian hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika memerintahkan Mu'ad radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau mengatakan di antara wasiat Nabi, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka ya, dakwahilah mereka, ajak kepada syahadat la ilaha illallah dan syahadat bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian Nabi bersabda, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati itu, sudah mau ya, fa'alimhum, maka beritahulah mereka, ajarilah mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah ya. Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka, yakni atas mereka yang sudah masuk Islam tadi, 5 sholat. 5 sholat dalam sehari semalam ya. Jadi pokoknya orang wis Islam wajib sholat 5 waktu. Nah, Islam itu sholat, pekerjaan utamanya adalah sholat ya. Yang lain tidak boleh mengganggu sholat ya. Pekerjaan yang tidak boleh mengganggu sholat. Itu dari sunnah diantaranya. Kemudian dari ijma umat Islam, bahwa umat Islam semuanya telah bersepakat sholat 5 waktu itu wajib ya. Sehari semalam sholat 5 waktu itu wajib. Dan ini termasuk sesuatu hal yang telah diketahui secara darurat dalam agama. Secara darurat itu maksudnya semua orang Islam insya Allah tahu. Dan pengetahuan ini telah umum ya. Orang yang sudah tua, anak kecil, orang yang laki-laki, perempuan, semuanya udah tahu insya Allah. Dan sholat sendiri memiliki hikmah-hikmah yang banyak ya. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kepada Allah taala yang utama ya. Kemudian juga ini adalah sebagai nutrisi gitu, akidah seorang hamba hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga untuk menghapus dosa-dosa. Kemudian di antara pintu-pintu taubat, kemudian ke lapangan jiwa ya, kenyamanan jiwa ketika sholat itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga ada unsur atau ada makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang banyak, dan juga ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Setiap hari orang salat kan berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Kemudian rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ada doa kunut kalau salat subuh bagi yang menganggapnya sunnah. Ya doa ya, banyak doa. Ada doa sebelum salam. Ada pula mendoakan orang Islam ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, mendoakan orang Islam. Kemudian sholawat untuk Nabi, dzikir-dzikir syahadat, baca Al-Quran, ini tergabung dalam salat. Itu ucapannya. Gerakannya juga ibadah kepada Allah dengan seluruh anggota badan ya. Seluruh anggota badan itu beribadah kepada Allah ketika sholat
ya, mulai dari kepala sampai kaki dengan keadaan bersih dari najis dan bersih dari hadas. Ya. Hingga suatu ibadah yang agung. Allah mewajibkan 5 kali sehari semalam agar kaum muslimin, kaum mukminin itu lebih bersih, lebih baik. Ya. Nah, salat yang wajib ada 5 ya, ada 5. Dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib secara maktubah itu ada subuh, duhur, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya, sama Jumat yang wajib Jumatan. Adapun sholat hari raya menurut mazhab Syafi'i tidak wajib ya. Tapi sunnah muakkadah karena ada ulama yang mewajibkan. Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia mengatakan, dari Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ja'a rajulun yas'alu 'anil Islam. Ada seorang laki-laki yang datang bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, di antara sabda beliau adalah khamsu sholawatin katabahunallahu 'alaika fil yaumi wal lailah. 5 salat yang Allah wajibkan untukmu sehari semalam. Faqala, dia mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban untukku selain itu, yakni salat yang lain ada enggak selain 5? Nabi bersabda, faqala la illa an tatawwa'a, tidak kecuali kalau kamu mau bertatawwu, yakni mengerjakan yang sunnah. Nah, kemudian tentang atau inti dari tema kita kali ini adalah yaitu syarat-syarat wajibnya. Maksudnya syarat-syarat wajibnya adalah hal-hal yang kalau terpenuhi pada seseorang dia itu wajib sholat ya. Kalau nggak terpenuhi nggak wajib ya. Atau istilah lainnya dalam kitab fikih itu alaman tajib ya. Atas siapakah sholat itu wajib ya. Atau di sini disebut syurutul wujub, syarat wajib-wajibnya sholat atau ketentuan wajibnya sholat. Yang pertama bahwa sholat tadi 5 waktu ini fardu ain ya. Fardu ain itu maksudnya adalah setiap yang wajib harus melakukannya sendiri, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh upahkan kepada orang, nggak boleh ya. Terus dikerjakan sendiri, fardu ain. Siapa yang wajib itu ada 4, yakni 4 sifat kalau terpenuhi pada seseorang maka dia wajib sholat, yaitu orang muslim, 1 muslim, 2 balik, 3 berakal, 4 bersih, yakni bersih dari haid dan nifas. Kalau terpenuhi ini wajib sholat, yakni wajib sholat pada waktunya ya, pada waktunya wajib sholat. Kalau sampai waktunya selesai dia belum sholat dikodok juga. Wajib. Jadi 4 ya. Muslim, balik, berakal, bersih dari haid dan nifas. Terpenuhi pada seorang, datang waktu sholat, wajib sholat ya, wajib sholat. Kegiatan yang lain ditunda dulu, sholat dulu ya, sholat dulu. Kecuali kalau nggak bisa ditunda. Nah, kita bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama tentang ketentuan pertama adalah Islam. Wajib sholat bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Orang kafir tidak wajib sholat di dunia. Maksudnya tidak wajib ini dia tidak diperintahkan untuk sholat di dunia ini ya. Tapi diperintah untuk masuk Islam. Kalau udah masuk Islam ya sholat ya. Artinya kalaupun sholat gak sah juga ya. Akan tetapi masalah orang kafir ini, sholat bagi orang kafir kan nggak wajib di dunia, namanya kafir. Akan tetapi nanti ada ketentuan hukumannya di akhirat ya, ditambah, artinya dihitung. Udah mati dalam keadaan kafir, dihukum karena kekafirannya, dihukum juga karena meninggalkan sholat, karena tidak sholat ya. Tapi seandainya di dunia dia kafir melaksanakan sholat tidak sah juga, tetap dihukum juga ya, tetap dihukum juga. Di antara dalilnya
orang kafir dihukum karena tidak sholat di akhirat kelak. Dalam surah Al-Mudaththir, ketika mereka ditanya, ya, orang-orang kafir yang ada di neraka ditanya, masalakakum fi sakor, apa yang menjadikan kalian masuk ke sakor, neraka? Qalu apa? Lam naku minal musallin. Ya, mereka mengatakan kami dulu bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, kami bukan orang-orang yang sholat. Oh, kalau begitu mungkin saja itu orang muslim juga, orang muslim ada yang nggak sholat juga ya? Enggak. Lanjutan ayat menunjukkan itu orang kafir. Ya, kita baca lanjutannya. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak mau memberi makan orang miskin. Dihukum juga orang kafir kaya, nggak zakat, dihukum juga ya di akhirat. Ya. Tapi kalau sudah masuk Islam nggak disuruh ganti ketika kafirnya. Ini kita bicara tentang orang kafir yang mati sampai kafir. Naudzubillah. Kemudian mengatakan lanjutan ayat wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami itu larut bersama orang-orang yang larut, yakni dalam keburukan, kemaksiatan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari pembalasan. Ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksudnya orang kafir, karena nggak mungkin orang Islam mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Ya. Nah, ini bukti bahwa di akhirat orang kafir dihukum karena nggak sholat. Selain dihukum karena apa? Kekafirannya. Ya, kafirannya. Termasuk juga orang kafir itu hukumannya bertingkat-tingkat. Orang kafir yang memusuhi Islam lebih berat hukumannya ya, daripada yang tidak. Ya, semuanya sangat berat ya, di neraka. Naudzubillah. Nah, adapun orang yang murtad, tadinya udah Islam, dia murtad, maka wajib sholat, wajib sholat. Ketika datang waktu sholat dia wajib sholat. Kalau orang kafir asli datang waktu sholat, udah wajib sholat ya. Tapi kalau mati sampai kafir dihukum di akhirat. Nah, kalau orang murtad ya ketika datang waktu sholat wajib sholat, tetapi tidak sah sampai dia apa? Masuk Islam. Jadi masuk Islam dulu. Ya wajib masuk Islam, semuanya wajib masuk Islam. Artinya apa? Artinya ini bedanya nanti. Kalau orang murtad kembali ke Islam, orang tadinya Islam, murtad, naudzubillah, kembali ke Islam, maka dia harus mengganti sholatnya selama murtadnya. Paham? Kalau orang kafir enggak, aslinya kafir, masuk Islam, yang ditinggal selama kafir tidak wajib diganti ya, tidak diganti. Tapi kalau orang murtad wajib menggantinya. Nah, karena orang yang murtad dulu dia sudah mengakui Islam, ya, artinya sudah mengakui kewajiban sholat, zakat dan semisalnya, maka itu menjadi lazim baginya. Nah, yang diganti itu adalah sholat yang ditinggalkan selama murtadnya ya. Kalau dulu Islam udah sholat ya gak diganti kan, ini udah dilakukan ketika sholat. Yang ditinggalkan ketika murtad itulah yang harus diganti. Nah, Allah alam. Adapun yang kafir asli maka tidak wajib mengqadha sholat ketika dia sudah masuk Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti, yakni dari kekafirannya, bermakna masuk Islam, maka diampuni untuk mereka apa yang telah lalu ya, diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Dan seandainya orang kafir itu disuruh mengqadha sholatnya, itu akan berat ya, bahkan akan menjadi enggan untuk masuk Islam, maka diberi keringanan ya, diringankan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hal-hal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum masuk Islam, maka itu diberi pahala ketika dia masuk Islam, meskipun niatnya belum sah saat kafir ya.
Saat kafir niat kan belum sah. Beda dengan niatnya orang Islam. Tapi pahalanya udah dapat kalau dia masuk Islam. Ketika kafir misalnya banyak sedekah atau mungkin wakaf. Ini orang kafir wakaf. Mungkin saja ya. Boleh. Beliau mengatakan, ini Imam Nawawi, wa in aslama fasawab al-mukhtar anahu yusabu alaiha fil akhirah. Kalau dia masuk Islam, maka yang benar yang dipilih, yakni pendapat yang dipilih bahwa orang kafir itu yang sudah masuk Islam nanti dikasih pahala di akhirat ya. Dan dalil tentang ini banyak. Itu yang pertama. Syarat pertama yaitu orang Islam. Yang kedua balik, yakni kewajiban sholat ini kalau sudah balik. Mafhumnya kalau belum balik berarti belum wajib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah diantaranya hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an salasah, diangkat kolam pena, maksudnya adalah beban taklif, kewajiban itu diangkat dari 3 orang. Anisobi hatta yablug, dari anak kecil sampai dia balik. Sebelum balik nggak ada kewajiban. Wa anin naimi hatta yastaikid, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar ya. Dari orang yang tidur nggak diwajibkan sampai dia bangun ya. Ini ada perbedaan ulama yang disebutkan. Ulama mengatakan gini, kalau misalnya ada orang Islam udah wajib sholat, dia tidur, maka dilihat ya, tidurnya itu sebelum waktu sholat atau setelah waktu sholat, paham ya? Ini misalnya duhur, dia tidur ketika tidur, dilihat tidurnya itu sebelum masuk waktu duhur atau setelah masuk waktu duhur. Kalau tidurnya itu sebelum masuk waktu duhur, nanti yang tahu ini wajib bangunkan ya, wajib bangunkan sebelum waktunya habis. Kira-kira waktunya mau habis, wajib apa? Dibangunkan. Tapi kalau tidurnya itu bentar, saya tadi lupa saya ngomong. Kalau tidurnya apa? Sebelum duhur ya, sebelum duhur, nanti di sunnah dibangunkan ya, sunnah. Tapi kalau tidurnya itu setelah masuk waktu, wajib dibangunkan. Paham ya? Ini ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidurnya itu setelah masuk waktu, dia tidur, saya sholat nanti saya tidur dulu. Padahal sudah masuk waktu. Nanti kira-kira waktunya mau habis atau pokoknya dia harus dibangunkan, wajib bangunkannya ya. Tapi kalau tidurnya sebelum waktu duhur dia tidur misalnya, atau selain duhur juga lah, sunnah bangunkan ya, sunnah. Kenapa? Ada kaitannya dengan hadis ini. Karena kalau seandainya orang yang tidur ini bablas, saya meninggal, yang tidurnya sebelum waktu, dia nggak dosa ya, tidak dosa kan? Karena belum sampai kewajiban apa untuknya. Tapi kalau tidurnya setelah waktu sampai mati kan, maka dia apa? Berarti meninggalkan apa? Sholat. Karena ketika tidur sudah masuk waktu sholat, dia sudah wajib sholat ya, dia tidur, jangan dibangunkan. Yaitu tentang masalah tidur. Dan ada dalil khusus tentang masalah tidur. Nah intinya kalau anak belum balik, belum wajib. Bagaimana mengetahui anak itu balik? Ya. Diketahui baliknya seorang anak itu pertama dengan keluar mani, laki-laki maupun perempuan, baik itu saat tidur atau saat bangun. Pokoknya keluar mani, itu pertanda balik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh maupun akal ini sebagai ketentuan tersendiri bagi orang secara khusus ya. Jadi ada yang pertumbuhan dalam tubuh dan akal itu menjadi ketentuan khusus bagi seseorang. Contoh gampangnya gini, ada wanita itu haidnya itu normal sebulan sekali ya. Ada juga yang enggak,
Berarti ketentuannya beda atau sama antara dua orang ini? Beda. Yang menentukan bedanya apa? Ya masalah dirinya sendiri ya, dari tubuhnya itu sendiri. Termasuk ini masalah balik. Ketentuan meskipun umurnya sama, yang satu bisa jadi udah balik, yang satu belum ya. Karena umur bukan satu-satunya ketentuan. Yang pertama keluar mani, baik itu saat tidur ataupun saat terjaga, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah haid, itu khusus bagi perempuan. Kalau wanita sudah haid berarti sudah balik. Dan minimal minimal umur haid paling cepat itu 9 tahun komariah. Menurut madzhab Syafi'i itu 9 tahun komariah. Atau kurang sedikit itu beberapa hari saja, tidak sampai 16 hari kurangnya. 9 tahun haid. Dan ini juga bukan bukan pertanda, bukan konotasi negatif kalau anak perempuan itu cepat haid itu. Tidak mesti juga ya, tidak mesti juga. Karena zaman dahulu juga terjadi, ya. Zaman dahulu juga terjadi anak 10 tahun, 9 tahun haid itu terjadi juga. Atau hamil, gimana mungkin belum haid tapi hamil? Mungkin saja ya. Secara logika mungkin saja zaman dahulu, kalau sekarang kayaknya jarang atau mungkin tidak boleh ya. Misalnya dulu anak perempuan belum haid 12 tahun dinikahkan misalnya ya, belum haid sampai hamil nggak haid, berarti dia sudah balik ya, sudah balik meskipun dia belum haid karena sudah hamil, itu penggantinya. Nah, kemudian kalau itu juga tidak terjadi, maka 15 tahun. Jadi 15 tahun menjadi tanda haid. Meskipun enggak keluar mani, meskipun enggak haid, kalau sudah 15 tahun komariah, maka sudah balik ya, sudah balik. Kalau orang sudah balik, maka sudah termasuk mendapatkan beban taklif syar'i. Ada yang menjadi wajib baginya, ya, ada yang menjadi boleh baginya, yang sebelumnya nggak boleh sekarang menjadi boleh ya. Misalnya anak kecil mau wakaf, nggak boleh, kamu jangan wakaf dulu, tunggu kalau sudah balik baru boleh ya, baru boleh. Kewajiban juga begitu, tadinya belum wajib, Ramadan yang lalu misalnya belum wajib, tapi misalnya Ramadan depan sudah balik, jadi sudah wajib puasa. Jadi masing-masing ada ketentuannya. Nah, kemudian ada satu ciri lagi, tapi kalau menurut madzhab Syafi'i ini khusus bagi anak-anak orang kafir, yaitu tumbuhnya rambut kemaluan. Dan menurut madzhab Syafi'i tumbuhnya rambut kemaluan ini adalah termasuk ciri balik juga, tapi khusus untuk anak-anak orang kafir. Kenapa? Mereka mengatakan karena anak-anak orang Islam bisa diketahui selain dari itu ya, selain dari itu bisa diketahui. Mungkin dia ikhtilam ya, mungkin dia haid, tapi kalau anak orang kafir susah mengetahui, maka dengan itu patokannya ya. Di antaranya adalah hadis ketika penaklukan Bani Quraidah, hadis yang masyhur. Allah alam. Nah, akan tetapi meskipun anak kecil ini belum wajib sholat, diperintahkan untuk sholat ketika sudah sampai 7 tahun. Sudah sampai 7 tahun. Dan sebagian ulama mengatakan ayah atau yang mewakilinya itu wajib memerintahkan. Meskipun anaknya belum wajib sholat juga, tapi memerintahkannya wajib. 7 tahun, yaitu usia tamyiz, keumuman usia tamyiz 7 tahun. Dan dipukul kalau nggak mau sholat ketika 10 tahun. Demikian sebagai pendidikan untuknya, sehingga mukulnya juga mukul yang pendidikan ya, bukan mukul untuk melukai. Dan juga supaya terbiasa melakukan sholat, Dan perintah untuk melakukan sholat bukan jadi perintah begitu saja, sholat du, gitu. Bukan hanya gitu saja. Ya harus diajari wudu ya, lebih nek dikongkon sholat harus diajari wudu ya. Dan tidak boleh orang sholat orang wudu terus sholat ya, nggak boleh ya.
diajari syarat-syaratnya, kemudian tata caranya. Dan nggak boleh orang itu masuk sholat tapi ngerti carane, ya nggak boleh juga ya. Ayo sholat, caranya piye mbuh, takbir sih, ya udah oleh ya, nggak boleh. Nah, termasuk itu juga. Termasuk ulama mengatakan wajib mengajarkan kepada anak bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya. Kemudian dakwah di Mekah, terus hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Ya. Itu minimalnya seperti itu diajarkan kepada anak juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis solati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka karena tidak mau sholat ketika mereka umur 10 tahun. Nah, kemudian seandainya ada anak itu lahir pada waktu sholat, artinya dia lahir misalnya pukul 12 siang misalnya ya, dia tidak ada tanda-tanda balik sampai umur 15 tahun ya, sampai umur 15 tahun kemarin ya, persis ya, 15 persis. Kemudian dia balik dengan usia 15 tahun, misalnya jam 12, baliknya ya jam 12 di tengah-tengah sholat. Pas baliknya di tengah-tengah sholat. Paham ini gambaran masalahnya. Lahirnya misalnya jam 12 siang ya. Kemudian 15 tahun berikutnya belum ada tanda-tanda balik. Nah, keluar mani ya. Laki-laki gitu. Nah, ketika dia sholatnya mungkin jam 12 kurang sedikit. Di tengah-tengah sholat dia balik ya, tengah sholat balik. Maka bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Dan dia tidak perlu mengulang ya, artinya sudah sah. Tadi kan dia awal sholat belum wajib ya kan, tapi di akhir sholat menjadi orang yang wajib sholat, sudah selesai sholat, tapi sholatnya dilakukan di 2 waktu ini, waktu belum wajib dan waktu sudah wajib. Ini perkara yang jarang tapi kita sebutkan. Maka sholatnya sudah sah, tidak perlu mengulangi, tidak wajib mengulangi menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib mengulangi. Akan tetapi kalau mau dia disunahkan untuk mengulanginya supaya melakukan sholat yang wajib itu dengan keadaan yang sempurna, yaitu sudah balik. Kemudian yang lain lagi, misalnya dia sudah sholat isya nih, tapi malam-malam dia mimpi basah, keluar mani. Ketika sholat isya dia belum balik, berarti sholat itu belum wajib baginya. Ketika sudah keluar mani sudah termasuk mukallaf karena sudah balik. Apakah dia harus mengulangi sholatnya atau tidak? Ya. Paham ya gambarannya? Menurut mazhab Syafi'i tidak, ya, tidak wajib mengulangi sholatnya. Sholatnya sudah dilakukan dan sudah sah dan tidak wajib mengulangi. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan dia mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau dia belum sholat sampai balik, maka setelah balik tentu wajib apa? Wajib sholat. Misalnya lahirnya jam 1 siang, sampai 15 tahun kemudian dia belum sholat duhur, belum wajib sholat. Tapi ketika jam 1 dia sudah balik, masih ada waktu duhur, bahkan masih longgar, maka wajib sholat. Begitu juga kasus pada keluar mani, belum sholat sampai tidur, jadi balik misalnya, maka wajib sholat, wajib karena waktunya masih. Itu tentang balik. Kemudian yang ketiga tentang akal ya, berakal. Disyaratkan termasuk syarat wajib melaksanakan sholat itu kalau orang itu berakal, karena hukum-hukum syar'i itu memang terkait ya dengan adanya akal. Maka sholat ini enggak wajib bagi orang gila, enggak wajib ya. Orang yang pingsan pun menurut mazhab Syafi'i enggak wajib, kecuali kalau dia sadar ketika masih ada waktu ya. Kemudian orang mabuk ini dirinci ya.
Dan semua yang hilang akal pun dirinci sebenarnya. Kalau hilang akal itu dengan perbuatannya sendiri tanpa ada perlu, maka ini tetap wajib ya, tetap wajib. Hilang akal dengan perbuatannya sendiri tanpa ada perlu. Kalau ada perlu itu misalnya untuk pengobatan ya, dia harus menjalani operasi atau lainnya, dia harus misalnya dibius, itu perlu. Tapi kalau orang hilang akal dengan perbuatannya sendiri tanpa ada perlu ya, maka tetap wajib sholat. Wajibnya tentu kalau sudah sadar ya, artinya kewajiban sholat itu ada padanya. Termasuk juga orang pingsan, orang mabuk. Tapi kalau itu tanpa kesengajaan misalnya, dia niatnya mau minum air, dikira air ternyata minuman yang memabukkan misalnya ya. Dia nggak tahu dari mana minuman itu ada di situ ya. Dia mabuk terus sampai dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat, maka tidak wajib. Wallahu a'lam. Di antara dasarnya untuk masalah akal ini adalah hadis yang tadi, yaitu pena diangkat dari 3 golongan. Tetapi kalau dia nanti sadar waktu sholat masih ada, maka wajib sholat ya, wajib sholat. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, selama waktu sholat itu masih ada, meskipun hanya cukup untuk takbir saja. Untuk takbir itu berapa? 1 detik cukup ya. Selama masih ada waktu sholat, maka kewajiban sholat itu ada padanya. Melakukannya ya tentu nggak bisa di waktunya, karena waktunya habis. Pokoknya dia sadar, mungkin 1-2 detik langsung habis, tetap wajib sholat ya. Melaksanakannya nanti, melaksanakannya di qadha tentunya. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau hilang akal sejak awal waktu sampai akhir waktu, misalnya sebelum subuh sampai matahari terbit, maka tidak wajib ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi, selama tidak sampai meninggalkan 5 kali sholat ketika pingsannya itu, wajib qadha ya, wajib qadha. Menurut mazhab Hanafi seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i enggak, pokoknya waktu sholat sudah terlewat ya sudah, kecuali waktu darurat sebagaimana yang akan datang insyaallah. Adapun orang yang tidur, maka dia wajib qadha ketika telah bangun, berdasarkan sabda Nabi SAW, man nama anis sholati au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukan sholat itu ketika ingat atau ketika bangun ya. Dan juga perbuatan Nabi SAW sendiri yang pernah mengqadha sholat subuh ketika rombongan dari pulang dari perjalanan bersama para sahabat, semuanya terlambat bangun semuanya ya. Nabi mengqadha, termasuk mengqadha juga sholat sunnah qobliyah subuh ya, bisa diqadha juga. Nah, itu tentang akal. Jadi intinya atau disebut tamyiz. Ini kadang ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua yang sudah pikun dan semisalnya? Maka kalau masih tamyiz, ya ini bisa membedakan, maka masih wajib sholat. Kalau enggak, ya enggak. Bagaimana tamyiz itu? Ulama mengatakan diantaranya tamyiz itu adalah dia mengerti pembicaraan ya, diajak ngobrol itu masih bisa ya, diajak ngobrol masih bisa, baik itu menangkap maupun menjawab. Seandainya dia mau menjawab ya, tapi menangkap bisa, tapi menang terus karena keinginan menang, ya itu termasuk tamyiz juga ya, masih bisa memahami pembicaraan dan menjawabnya ya, itu masih tamyiz ya. Kalau sudah nggak bisa lagi, wes tua, wes udah nggak paham, ya wes tidak dianggap tidak berakal yang wajib sholat. Nah, yang berikutnya adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi ini 4 kalau terkumpul pada seorang wajib sholat, yaitu Islam, bulug atau balik, berakal, dan bersih dari haid dan nifas. Karena wanita yang haid dan yang nifas
maka tidak wajib sholat dan tidak sah ya. Ketika haid, nifas tidak wajib sholat dan tidak sah sholat seandainya dia melakukannya, dan tidak mengkodoknya. Jadi wanita haid dan wanita nifas ketika sudah suci, dia tidak mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika haid dan ketika nifasnya. Ulama menyebutkan di antara hikmahnya karena sholat itu banyak dan berulang, sedangkan haid dan nifas berulang-ulang juga. Seandainya nifasnya tidak berulang-ulang pun banyak karena anaknya mungkin semua sedikit, tetap saja nifas itu harinya banyak gitu, secara umum. Sehingga kalau wajib qadha itu akan berat bagi wanita tersebut. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kunna nakhidu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala naqdi sholata wala nu'maru bil qadha. Kami mengalami haid juga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengqadha salat dan juga kami tidak diperintahkan untuk diqadha. Dan juga dari Aisyah lagi radhiyallahu anha ketika ditanya ma balul haid taqdi shauma wala taqdi shalah, mengapakah wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, maka beliau mengatakan kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Dulu menimpa kami juga, yakni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yakni haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian permasalahan tentang waktu darurat. Ini ulama berbeda pendapat, yaitu apabila wanita itu bersih suci dari haidnya, termasuk wanita yang nifas, bersih dari nifasnya, sebelum habis waktunya. Jadi waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada. Dia sudah bersih dari haid, dari nifas. Termasuk juga orang yang tadinya pingsan, dia bangun. Orang yang tadinya kafir, masuk Islam. Orang yang tadinya kecil, kemudian jadi balik. Paham ya? Berapa ini? 4. Orang kafir masuk Islam, tadinya belum wajib sholat jadi wajib sholat. Anak kecil jadi balik, tadinya belum wajib sholat jadi wajib sholat. Orang pingsan sadar, tadinya nggak wajib sholat jadi wajib sholat. Wanita haid bersih dari haidnya, tadinya nggak wajib sholat jadi wajib sholat. Ini disebut ashabu darurah ya, orang-orang yang dalam masalah darurat ya, Tentunya yang pasti kalau waktu itu masih longgar, misalnya duhur ya, duhur ada orang kafir masuk Islam pukul 2, ya wes wajib sholat duhur. Anak kecil balik jam 2, tadinya belum sholat, maka wajib sholat. Kalau tadinya udah sholat ya sudah. Kemudian orang pingsan sadar atau orang gila sadar jam 2, wajib sholat duhur. Wanita haid bersih pukul 2, wajib sholat duhur. Paham ini ya? Nah. Kemudian sampai kapan? Sampai kapan ini? Sampai kapan? Apakah sampai akhir waktu ya? Atau sampai waktu yang cukup untuk sholat saja ya? Atau bahkan wajib dengan sholat yang bisa dijamak dengannya? Ini biasa disebut dengan waktu darurat menurut ulama.
Kasusnya begini. Tadi kita contohkan kalau dia itu pada waktu sholat duhur. Ini pembahasannya pada waktu sholat asar dan sholat isya. Pembahasannya pada waktu sholat asar dan sholat isya. Kenapa pada sholat asar dan sholat isya? Karena ini adalah waktu jamak takhir. Waktu apa? Jamak takhir. Orang sholat duhur dan asar jamak takhir pada waktu asar. Orang sholat maghrib dan isya jamak takhir pada waktu isya. Paham? 4 orang ini, kalau misalnya ya orang kafir masuk Islam di waktu asar, kemudian wanita bersih dari haid di waktu asar, yakni sekitar pukul 4 lah, kita berikan contoh pukul 4. Orang pingsan sadar di waktu asar. Wanita kecil jadi balik di waktu asar. Anggaplah semuanya tadi belum sholat ya. Kalau anak kecil yang kemungkinan bisa sholat hanya anak kecil tadi. Sekarang anggaplah belum sholat. Maka menurut kebanyakan ulama ini jumhur ulama, kalau waktunya itu cukup untuk duhur dan asar, untuk apa? Maghrib dan isya ya, maka wajib asar, wajib duhur juga. Wajib isya, wajib maghrib juga. Paham ya? Ini menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafi enggak. Waktu asar ya asar saja, duhur enggak. Waktu isya ya isya saja, maghrib enggak ya. Itu menurut mazhab siapa? Hanafi. Tapi menurut mazhab Hanafi juga tidak boleh orang itu menjamak sholat ya. Jadi kalau kita ngambil mazhab Hanafi ya sudah nggak boleh jamak sama sekali, selamanya nggak boleh jamak kecuali pada waktu haji saja. Itu menurut mazhab Hanafi. Sehingga kita harus tahu, jangan ini yang ambil yang mudah-mudah saja ya, yang mudah dari sini diambil, yang mudah dari sini diambil, enggak. Jumhur ulama mengatakan jamak itu ada ya, paham? Sehingga mereka mengatakan dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, jamak itu ada, yakni jamak kalau terpenuhi syaratnya. Maka ini juga sama, kasusnya sama ya, Yang ini orang duhur dan asar di jamak pada waktu asar ketika safar misalnya. Begitu juga ini wanita yang baru bersih dari haid pada waktu asar, dia juga wajib sholat duhur dan asar. Orang kafir masuk Islam pada waktu asar, dia wajib juga sholat duhur dan asar ya. Karena apa? Karena bisa dijamak. Dua sholat ini bisa dijamak, duhur dan asar bisa dijamak, maghrib dan isya bisa dijamak. Mereka mengatakan bisa dijamak. Kalau mazhab Hanafi enggak, kenapa? Karena enggak bisa dijamak ya. Karena mazhab Hanafi mengatakan enggak, hanya wajib asar saja atau isya saja. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat bahwa sholat itu enggak bisa dijamak ya. Paham ini ya? Paham insyaallah. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat lagi. Kita kasih contoh yang banyak, misalnya wanita haid. Ada perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam hal ini dari sisi waktunya ya, dari sisi waktunya. Kalau menurut mazhab Maliki, wanita haid bersih pada waktu asar, wajib duhur dan asar itu kapan? Kalau dia mendapati waktu, yakni sebelum matahari tenggelam, kira-kira bisa untuk mandi dan bisa sholat 5 rakaat. Mandi dan apa? 5 rakaat. Yang pertama, nggak mungkin bersih haid langsung sholat kan, nggak mungkin, harus mandi dulu kan. Pokoknya kalau mendapati waktu cukup untuk mandi dan sholat 5 rakaat, maka apa? Wajib duhur dan asar ya, itu kalau ya. Kenapa 5 rakaat? Pertama karena 4 rakaat ini untuk duhur ya, 4 rakaat untuk duhur. Ini secara minimal ya, sholat secara minimal. 4 rakaat untuk duhur. 1 rakaat untuk asar. Kenapa 1 rakaat untuk asar? Kok asar kan 4 rakaat ya, kenapa 1? Karena ada hadis mengatakan man adroka rakaatan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrokal asra, dan hadis ini muttafaq alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari asar, dari waktu asar,
sebelum matahari tenggelam, maka dia sudah mendapati asar. Maksudnya kalau sudah mendapati waktu 1 rakaat untuk bisa sholat asar, maka kewajiban sholat asar itu ada padanya. Paham? Wajib sholat asar, ya, wajib sholat asar. 5 rakaat. Kalau kurang dari 5 rakaat ya udah asar saja. Kalau 5 rakaat apa? Asar saja. Duhurnya berarti tidak wajib. Itu menurut mazhab siapa? Maliki. Menurut mazhab Syafi'i enggak. Selama masih waktu sholat itu masih tetap wajib. Tidak dihitung waktu mandi, tidak dihitung waktu 5 rakaat, yang penting waktu sholat masih. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau ada wanita haid, dia bersih, suci sebelum matahari tenggelam, cukup yang waktunya untuk takbiratul ihram saja, takbiratul Allahu Akbar saja itu. Itu wajib dia sholat asar dan wajib sholat duhur. Tentunya sholatnya nanti dikodok ya, karena nggak mungkin cukup waktunya. Tapi wajib. Ini masalahnya dia itu terkena kewajiban sholat atau enggak itu loh ya, paham ya? Dia terkena kewajiban sholat kan, yang wajib sholat kan muslim, kemudian berakal, tamyiz, bersih dari haid dan nifas, dan sekarang dia terpenuhi syarat itu. Meskipun waktunya tinggal sebentar, dia wajib sholat ya, wajib sholat. Kalau menurut mazhab Hanafi dan juga Maliki, tidak wajib sholat kalau waktu yang tersisa tidak cukup untuk 1 rakaat. Berarti tidak wajib sholat duhur ya nggak wajib, asar ya nggak wajib. Kalau waktu yang tersisa tidak cukup untuk apa? 1 rakaat. Dasarnya adalah hadis tadi ya, dari tadi. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, dia sudah mendapati asar. Wa man adraka minas subhi rakaatan qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subha. Muttafaq alaih hadisnya. Barang siapa mendapati dari waktu subuh 1 rakaat sebelum ya matahari terbit, maka telah mendapati sholat. Ini kewajiban sholat itu sudah ada padanya. Ya, padanya. Yaitu waktu untuk ashabud darurah, orang darurah, bukan hanya wanita haid saja, tapi orang kafir yang masuk Islam, kemudian orang anak kecil yang jadi balik kalau sebelumnya belum sholat, anak kecil. Tentunya baliknya bukan balik karena haid ya. Kalau balik karena haid ya nggak wajib sholat malah ya. Karena baliknya kan ada balik karena haid, balik karena umur atau ikhtilam. Dan orang pingsan yang sadar. Tapi beda dengan mazhab Hanafi. Khusus orang pingsan yang sadar tidak masuk dalam kelompok ini menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena orang pingsan tadi hukumnya sudah kita sebutkan. Menurut mazhab Hanafi wajib ganti. Wajib ganti selama tidak sampai 5 sholat yang ditinggalkan ya. Sudah selesai itu. 6. Masih ada waktu? Nah, kalau masih ada waktu kita kembali kepada bab yang sebelumnya, yaitu bagian dari kitab Thoharoh yang belum dibahas, yaitu babul haid, bab haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saja karena waktunya mau habis. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang mahid. Mahid itu bisa bermakna darah haid, bisa bermakna waktu haid, bisa juga bermakna tempat haid. Qul huwa adza, katakanlah itu adalah adza, suatu kotoran, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu di dalam atau pada waktu haidnya. Jauhilah maksudnya tidak boleh berhubungan badan dengannya. Dan ini disepakati oleh ulama, tidak boleh seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid, termasuk dosa besar, dan mengingkarinya bisa kufur karena tetap dalam Al-Quran dan juga disepakati oleh kaum muslimin. Allah mengatakan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka kalian boleh kalau mereka sudah bersuci, maka kalian boleh mendatanginya sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dan ayat yang kedua beliau mengatakan wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallai lam tahid
dalam surat Tolak ayat 4 ya. Dan wanita-wanita yang sudah menopause, jadi wanita-wanita yang sudah tidak haid di antara istri-istri kalian, inirtabtum, kalau kalian ragu, yakni kalian ini bingung tentang masa iddahnya, fa'iddatuhunna salah satu ashur, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Ini bagi laki-laki misalnya ada yang menceraikan istrinya ketika sudah menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan ya. Karena kalau enggak menopause dihitung dengan haid ya, dengan haid. Ini enggak ya berarti 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayaduna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil maka masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan ya, sampai mereka melahirkan. Ataupun keguguran ya, ataupun keguguran selama itu sudah berbentuk janin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dari urusannya. Oke, di sini saya mengisyaratkan bahwa yang pertama pembahasan dari masalah thaharah adalah termasuk masalah haid. Kemudian juga yang kedua adalah berkaitan dengan haid ini ada beberapa hukum, bukan hanya masalah thaharah saja, ada beberapa hukum, ada beberapa ketentuan. Yang pertama tentang masa haid ya, tadi kita sebutkan wanita paling cepat 9 tahun haid. Kemudian berapa minimal masa haid? Ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi 3 hari. Minimal haid itu berapa? 3 hari. Menurut mazhab Hanafi. Sehingga kalau kurang dari 3 hari tidak dianggap haid. Sudah terlanjur gak sholat, ternyata sehari 2 hari berhenti, harus ganti sholatnya. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Dan di sana ada hadisnya. Hanya saja Imam Nawawi mengatakan hadisnya dhaif ya, yaitu aqallul haidi salasah wa aksaruhu asyaratu ayyam. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Minimal haid itu adalah 3 hari dan paling banyak 10 hari. Ini mazhab Hanafi ya. Minimal 3 hari, maksimal 10 hari. Sehingga menurut mazhab Hanafi kalau masih keluar darah setelah 10 hari tidak dianggap haid ya. Karena mereka berpendapat seperti itu. Menurut mazhab Maliki minimal haid itu pokoknya asal keluar darah haid ya. Pokoknya asal keluar darah haid dan itu memang dikenal oleh wanita itu adalah darah haid, berarti dia haid. Meskipun pokoknya asal keluar ya. Ini menurut mazhab Maliki. Saya kurang tahu berapa maksimalnya menurut mereka. Adapun menurut mazhab Syafi'i minimalnya haid itu sehari semalam. Sehari semalam. Misalnya ada wanita keluar darah pagi, dia udah nggak sholat dikira haid, ternyata udah berhenti nggak keluar lagi, ya udah dia harus ganti sholat yang ditinggalkan itu karena ternyata tidak haid. Dan ada kaidah mengatakan la ibrata bidzon al-bayyin khata'uhu ya. Tidak jadi patokan persangkaan yang jelas-jelas salah ya. Tidak jadi patokan persangkaan yang nyata salahnya. Tapi kalau mau mudah itu mengetahui ciri darah haid itu paling mudah. Karena menurut mazhab Maliki kan pokoknya asal keluar darah berarti darah haid. Tapi harus tahu itu betul darah haid ya, bukan sekedar semua darah ya. Bisa jadi darah itu darah penyakit, enggak haid juga. Nah, itu pendapat ulama tentang minimalnya haid. Maksimalnya menurut mazhab Hanafi adalah 10, menurut mazhab Syafi'i 15 hari ya. Maksimalnya menurut mazhab Syafi'i 15 hari. Nah, itu masalah haid. Sebenarnya termasuk masalah yang rumit dalam ilmu fikih adalah masalah ini ya. Kalau disertai istihadah itu rumit ya, permasalahan ini. Sehingga jarang sekali kitab itu yang menyebut secara rinci, kecuali kitab betul yang mutawalat, yang panjang lebar. Kemudian yang menyerupai darah keruh yang keluar, kalau itu pada masa haid itu dianggap haid juga ya. Kalau pada masa haid keruh atau coklat atau semisalnya. Kalau bukan masa haid, bukan waktu haid itu keluarnya. Nah, ini ada perincian. Kalau menurut mazhab
Hambali ini yang mudah, bisa dipakai insya Allah, mudah daripada dalam madhab Syafi'i agak susah atau sedikit lebih susah, tapi boleh pakai mana saja kalau mau ikut. Menurut madhab Hambali gampang, kalau itu bersambung dengan haid, misalnya haidnya selesai 5 hari atau 6 hari, setelah itu nyambung, harinya masih nyambung, keluar itu keruh, masih dianggap haid. Paham? Kenapa? Karena ada kemungkinan darah yang keluar itu memang berubah. Asalnya keluar dari dalam itu ya darah haid, cuma dalam perjalanannya ada faktor tertentu yang berubah warnanya. Paham ya? Kalau masih nyambung dengan haid berarti dianggap apa? Dianggap haid. Ini menurut madhab Hambali. Kalau sudah terpisah, sudah jeda 1 hari misalnya atau 2 hari, maka sudah bukan haid. Paham ya? Yang penting tahu, pokoknya boleh berfatwa kepada istrinya dengan madhab mana saja, yang penting tahu ya. Madhab Hambali, saya katakan madhab Hambali mudah ya, mudah. Kalau madhab Syafi'i tidak dilihat. Kalau keluarnya itu tidak dianggap nyambung atau enggak nyambung, kalau belum melewati 15 hari sejak awal haid, maka itu dianggap haid ya. Itu menurut madhab Syafi'i. Sehingga menurut madhab Syafi'i, seandainya, ini seandainya, saya katakan ini seandainya, karena permasalahan ini permasalahan yang rumit, seandainya diperluas ya. Ini seandainya saja. Seandainya wanita haid 5 hari atau 6 hari, udah selesai, jeda 2 hari, keluar itu ya, keluar kecoklatan apa, malah menurut madhab Syafi'i masih haid. Kenapa? Karena belum sampai 15 hari sejak awal haidnya. Kalau menurut madhab apa tadi Hambali enggak, karena sudah jeda hari, sudah terpisah hari. Tapi kalau masih nyambung, sepakat masih haid. Paham ya? Nah, kemudian larangan-larangan bagi wanita yang haid, yang pertama sholat, yang kedua puasa. Kalau sholat itu tidak mengganti, kalau puasa diganti ya. Sebagian hadis Aisyah tadi. Kemudian juga Nabi mengatakan tentang kekurangan agama perempuan. Jadi Nabi pernah bersabda yang mananya, saya tidak melihat ya, ada yang kurang agama, kurang akal ya, tapi terkadang bisa mengalahkan laki-laki. Kecuali kalian ya para perempuan, kurang agama, kurang akal, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang akalnya sempurna, agamanya sempurna, maksudnya utuh gitu. Terus wanita bertanya, para wanita itu, wahai Nabi, kenapa kami dikatakan, perempuan dikatakan kurang agama dan kurang akal? Maka Nabi mengatakan, bukankah persaksian satu laki-laki itu sebanding dengan persaksian 2 perempuan? Berarti ini kurang akalnya, istilahnya gitu, kurang dianggap. Bukankah, kemudian yang satunya, bukankah alaisa idza hadot lam tusolli wa lam tasum? Bukankah ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Berarti ini kekurangan agamanya. Kalau laki-laki full sholatnya, misalnya sebulan ya full, nggak ada kurangnya, perempuan ada kurangnya. Kemudian yang ketiga, tawaf dilarang menurut jumhur ulama. Baca Al-Quran juga dilarang. Kemudian memegang mushaf, menyentuh mushaf dilarang ya. Kalau melihat tulisannya saja enggak dilarang. Oke. Kalau dia bukan membaca ya, menggerak-gerakkan mulutnya tapi enggak keluar suara ya, itu juga enggak dilarang meskipun itu Al-Quran. Tapi atau dia mengingat-ingat dalam hati enggak dilarang, mendengarkan juga enggak dilarang, dzikir juga enggak dilarang. Kemudian berdiam diri di masjid dilarang. Berhubungan badan ya dilarang. Dan menurut madhab Syafi'i dilarang juga bersenang-senang ya, kenikmatan antara pusar sampai lutut. Ini dilarang. Tetapi di sana ada ulama yang mengatakan boleh selama bukan hubungan badan, yakni tidak selama dalam haidnya itu atau tempat haidnya. Berdasarkan sabda Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah, yakni kecuali hubungan badan itu. Dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi madhab Syafi'i. Tapi yang muktamad dalam madhab Syafi'i tetap nggak boleh, antara pusar sampai lutut tidak boleh. Kalau mau harus dengan pakai sarung atau semisalnya.
Nggih, itu barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga salatnya sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dan juga orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah alam. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz mengatakan jika seorang Islam murtad keluar dari Islam, dia lalu kembali lagi, dia harus mengqadha sholatnya. Nah, pengertian qadha di sini ada dalil qadha. Kenapa? Untuk ada dalilnya, Bang. Pasti yang seperti itu. Kedua, terus bagaimana cara qadha orang, misalnya dia keluar dari Islam selama 1 tahun, terus kembali ke Islam, itu qadhanya gimana itu? Terus yang kedua, apa ciri-ciri darah haid dan darah kotor? Terima kasih. Yang kedua itu panjang juga Pak ya. Yang pertama, orang murtad balik ke Islam wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan saat murtadnya itu, ya. Itu dia wajib mengqadha karena dia masih dalam ketentuan agama, ya, masih dalam ketentuan agama, termasuk hartanya juga itu di tawakuf. Tawakuf itu artinya dihentikan, dia nggak boleh menggunakan hartanya. Kalau dia kembali ke Islam baru diberikan hartanya. Kalau mati sampai mati dalam murtad, maka apa? Hartanya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah karena dia sudah mengakui, sudah masuk Islam, ya, sudah mengakui Islam kewajiban sholat, maka dia mengqadha sholatnya. Adapun lama, ya tetap wajib diqadha. Misalnya ada orang punya utang, dia utang pada seorang, sehari utang 50.000, besoknya utang lagi 50.000, besoknya lagi 50.000. Terus orangnya diem lama, apakah berarti utangnya lunas? Tidak, dia tetap wajib mengqadha. Ya. Orang yang diutangi diem lama ya. Nanti setahun berikutnya dia nagih. Tiap hari kamu utang 50.000 kepada saya. Setiap hari ya. Kalikan sekarang 100 hari ya. Berapa itu? Caranya qadha ya melakukan sholat tidak dibatasi waktunya. Sampai dalam perkiraan sudah memenuhi ya. Termasuk orang Islam yang enggak sholat tanpa udzur wajib qadha. Ini menurut jumhur ulama. Kebanyakan ulama begitu. Kebanyakan ulama dari 4 madzhab semuanya sepakat mengqadha sholat ya. Orang yang memang enggak sholat qadha dan itu wajib. Adapun sholat sunnah hukumnya sunnah sehingga qadha lebih diutamakan ya. Dan menurut kebanyakan ulama 4 madzhab dan kita enggak mungkin memfatwakan keluar dari 4 madzhab ya. Tidak boleh. Kecuali bagi mujtahid silahkan ya. Tapi kalau orang seperti kita tidak boleh. Wajib qadha. Wajib qadha. Pokoknya ya qadha sampai kira-kira udah lunas ya. Kalau ndak qadha dia sholat biasa ya tetap sholatnya ini ya sah juga ya, tidak mempengaruhi sholatnya ini, tapi kewajiban bayar utangnya tetap ada ya. Sampai nanti Allah tagih atau Allah maafkan itu urusan lain. Tapi menurut ilmu fikih, menurut 4 madzhab wajib qadha ya. Wallahu alam. Kemudian apa? Ciri darah? Sebenarnya darah itu ada 3 juga ya. Darah haid itu sudah dikenal, cirinya itu ya agak kehitaman, kemudian anget gitu, ya panas, kemudian juga bau, kemudian juga kental. Ini 4 cirinya ya. Yang sudah diketahui oleh wanita itu, pokoknya darahnya itu kehitaman, kemudian panas, kental dan berbau. Kalau darah biasa seperti darah biasa seperti kita itu, cerah gitu darahnya, tidak bau. Kemudian darah yang keluar selain haid dan selain nifas itu ada kemungkinan cuma keluar sekali terus berhenti ya, seperti orang terluka terus berhenti. Ada kemungkinan terus menerus ini disebut istihadah. Cirinya adalah darah itu. Kalau bisa mendeteksi karena apa berdasarkan ciri darahnya itu yang paling baik ya. Kalau nggak bisa maka dari si waktu. Dulu kamu biasa haid berapa hari, tanggal berapa itu yang menjadi ketentuan. Ala kulli hal ini sekali lagi masalah yang rumit kalau diperpanjang. Terutama kalau
keluar darah nggak berhenti ya. Allah. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Tat, ini masalah hukum sholat dengan berjamaah ini diantara ulama terjadi khilaf ya. Iya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan fardu ain. Kemudian yang mengatakan fardu ain ini kan banyak hadis-hadis sahih sebagai dasar atau dalil. Yang antaranya seorang yang buta kalau mendengar suara adzan dia wajib mendatangi adzan itu apapun caranya. Yang kedua, hadis yang sahih juga, Rasulullah hampir membakar rumah-rumah penduduk yang di dalamnya ada orang laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah. Yang ketiga, hadis yang sahih juga, barang siapa mendengar suara adzan kemudian dia tidak mau mendatangi adzan itu, maka tiada sholat baginya. Semua hadis sahih itu. Ini untuk dasar orang yang berpendapat sholat berjamaah, sholat wajib dengan berjamaah hukumnya fardu ain. Kemudian yang saya tanyakan, dalil apa yang untuk ulama yang berpendapat ada itu sholat muakkad, sholat sunnah yang ditekankan atau sholat sunnah muakkad, itu dalilnya apa? Yang kedua, yang mengatakan fardu kifayah, ya itu dalilnya apa? Yang tadi kan 3 hadis sahih itu yang berpendapat fardu ain gitu. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk masalah dalil yang pertama, kayak saya katakan saya tidak bisa mewakili ulama yang berpendapat sunnah atau fardu kifayah, saya tidak bisa mewakili. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tahu banyak dalil yang saya nggak tahu ya. Tapi saya akan sebutkan yang saya tahu saja gitu ya. Tapi saya nggak mewakili ya. Sekali lagi saya nggak mewakili mazhab Hanafi atau Maliki yang mengatakan sunnah muakkadah dan tidak mewakili mazhab Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah, saya nggak mewakili. Cuma saya akan sebutkan dalilnya ya. Paham? Tahu bedanya ya? Karena bisa jadi mereka tahu banyak dalil yang saya nggak tahu ya, sehingga saya tidak mewakili. Kalau saya mengatakan mazhab Syafi'i dalilnya 3 ini misalnya, padahal bisa jadi ulamanya punya 1000 dalil misalnya, atau mazhab Hanafi dalilnya 4 ini, padahal mereka punya sekian ribu dalil, bisa jadi ya. Saya akan sebutkan. Di antara yang menunjukkan fardu kifayah adalah hadis yang jenengan sebutkan tadi, bahwa Rasulullah ingin membakar rumah orang yang apa? Tidak sholat. Buktinya Rasulullah nggak melakukan. Tidak pernah sekalipun ada hadis yang Rasulullah apa? Melakukannya. Jadi nggak jadi. Dan itu sebagai dasar bahwa itu bukan masalah nggak sholat jamaah. Itu adalah apa? Karena itu tanda kemunafikan. Ya. Ada orang munafik dulu. Dia tidak apa? Tidak mendatangi jamaah dan pilih sholat di rumah, sehingga nyata munafiknya dibakar, maunya Nabi keinginan, tapi itu enggak pernah dilakukan ya, dari dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ya bahwa sholatul jamaah afdhalu min sholatil fadhi bisabu'in wa isrina darajah ya. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 25 derajat ya, 25 derajat. Ala-kulil kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu fil jamaah afdalu, as-sholatu rajuli fil jamaah afdalu min sholatihi fi baitihi wa fi suqihi ya, bi khamsin wa sab'in bi khamsin wa isrina darajah ya, ila akhir hadis. Salatnya orang di rumahnya atau di salat orang berjamaah yang di tempat yang dikumandangkan adzan itu lebih utama daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 derajat. Di sini Nabi mengakui ya, itu sekali lagi saya tidak mewakili ya, tidak mewakili mazhab yang mengatakan sunnah atau fardu kifayah. Tapi saya sebutkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah, dan menurut semuanya yang mengatakan sunnah atau fardu kifayah, kalau enggak ikut jamaah tanpa udzur ya makruh, berarti dia makruh. Kalau menurut yang mengatakan wajib berarti ya dosa ya, dosa. Karena banyak sekali dalil yang saya nggak tahu ya, dan ulama lebih tahu. Kalaupun saya tahu dalil, belum tentu saya tahu
bahasa Arab secara apa persis bagaimana. Kemudian itu hadis yang terakhir yang disebutkan nggih. Man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu illa liudrin. Barang siapa yang mendengar panggilan dia tidak mendatangi ya. Fala sholata lahu. Mana la di sini? La artinya apa la? La artinya apa la? Tidak ada sholat baginya. Gak mungkin dia bisa sholat di rumah. Bagaimana kalau orang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa artinya la di sini? Tidak beriman. Berarti semua orang di sini mungkin kebanyakan enggak beriman kalau begitu ya. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Sehingga la dalam bahasa Arab itu punya banyak arti ya, banyak arti. Misalnya aja la haula wala quwata illa billah. La punya arti sendiri dibanding dengan misalnya la yu'minu zani hina yasni la yu'minu la yu'minu zani hina yasni, atau bimana itu tidak beriman orang yang berzina ketika dia berzina ya. La yu'minu man yasrik hina yasrik ya. Tidak beriman. Apakah itu maksudnya tidak beriman? Tidak, itu maksudnya tidak sempurna, tidak sempurna. Maka di itu juga bisa dipahami ya. Saya katakan, saya tidak mengatakan itu pemahaman yang paling sahih atau tidak, tapi bisa difahami hadis itu la sholata lahu illa liudrin ya. Yani tidak sempurna sholatnya kecuali karena udur ya. Tidak bisa dengan tidak sah sholatnya ya, tidak ada sholatnya. Jadi masalah hadis pemahaman dalam bahasa Arab itu memang luas ya. Bahkan hadis satu pun bisa jadi hukumnya berbeda ya, hukumnya berbeda. Ala kulli hal pendapat ulama kita memang seperti itu ya. Itu ulama kita semua ya, ini 4 madzhab adalah ulama kita semua ya. Bukan hanya satu madzhab. Atau dengan 4 madzhab semua. Kalau dulu memang yang masyhur memang banyak, setelah itu 3, setelah itu jadi 4 ya. Setelah itu 3 karena madzhab Hambali kurang masyhur waktu itu. Kemudian jadi 4 itu. Jadi dalil itu ya, kalau orang mau lebih baik untuk agamanya datang saja salat jamaah ya, salat jamaah. Karena Rasulullah kan mengatakan famanit taqas syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi ya. Barang siapa yang menghindari syubhat, dia telah menjaga diri dan agamanya. Tapi hukumnya seperti itu. Kalau memang nggak datang, nggak ada udzur ya makruh tetap ya, meskipun nggak mengatakan fardhu ain, tetap makruh ya, tetap dia meninggalkan keutamaan yang begitu besar ya, dan bisa jadi akan nampak penyesalannya pada hari kiamat kelak ya, karena tidak mau ikut jamaah. Demikian barangkali kalau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sholat, baik itu di masjid maupun di rumah, qadarullah pada saat itu terjadi hal-hal yang dapat membahayakan diri kita seperti gempa atau serangan musuh atau hal yang membahayakan lainnya. Apakah kita harus tetap melanjutkan sholat kita atau boleh kita menghentikannya? Dan apakah kewajiban sholatnya masih ada atau sudah gugur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib adalah menyelamatkan diri ya. Yang wajib menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain seandainya bukan dirinya. Dirinya aman tapi orang lain akan tetap wajib dia menyelamatkan orang meskipun dengan menghentikan sholatnya ya. Kalau bisa menyelamatkan tanpa menghentikan sholat boleh. Apa bisa? Secara teori fikih bisa dan mungkin, sebagaimana sholat khauf itu kan jamaah sholat 1 rakaat terus pindah ya, terus melanjutkan sholatnya itu dengan aturan yang dibahas di sana ya. Tapi yang wajib menyelamatkan diri. Sekiranya itu sudah memang menurut persangkaannya itu sudah membahayakan dirinya, maka dia wajib menyelamatkan dirinya, wajib ya menyelamatkan diri. Jadi sholatnya diputus ya, termasuk menyelamatkan orang lain seandainya dia tahu ada orang lain yang mau kecemplung gitu ya. Dia ketika sholat itu dia harus menyelamatkannya. Ya untuk sholatnya, dan sholatnya nanti dilakukan setelah itu. Kalau masih ada waktunya ya dilakukan pada waktunya. Kalau waktunya sudah habis berarti ya diqadha. Tapi kewajiban sholat tetap karena dia termasuk 4 orang tadi memenuhi 4
Islam, balik, berakal, bersih dari haid dan nifas. Kalau orang terpenuhi 4 ini, masuk waktu sholat wajib baginya. Kalau dia ada udzur melakukan pada waktunya, dia wajib qadha. Nah, begitu. Wallahu taala alam. Sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.